Hari ini semestinya Pak Robert Trisna ya yang khotbah, tetapi kemarin malam beliau memberikan konfirmasi ke saya bahwa beliau tidak bisa hadir hari ini karena seharian kemarin beliau kena diare dan sudah 9 kali katanya buang-buang air besar. Ya sebetulnya bukan air besar ya karena cair katanya gitu. Gak perlu saya jelaskan ya di sini ya. Dan beliau merasa lemas, beliau pikir ya bisa segera sembuh, pulih, tapi ternyata enggak. Lalu kemudian ya saya sudah coba hubungi Pak Sugeng untuk maju ke minggu ini. Ya Pak Sugeng tidak bisa, kemudian juga Pak Leksi. Bisa nggak maju minggu ini? Oh Pak Gem, belum siap bener. Dan juga saya harus ngurusin donor darah gitu. Ya sudahlah, akhirnya saya berdoa, saya minta petunjuk Tuhan. Ya siapa lagi? Akhirnya saya ya Pak Robert juga tanya, Pak ada nggak yang gantiin? Ada Pak gitu kan. Saya karena yang lain, oh ya udah. Nah saya kemarin ya berdoa apa yang mau saya sampaikan. Kalau stok khotbah sih saya cukup banyak karena memang sehari-hari saya terus baca firman Tuhan, saya renungkan, saya pelajari, bahkan saya teliti lalu saya tuliskan menjadi sebuah bahan khotbah yang bisa saya khotbahkan. Dan juga setiap pagi saya mengirimkan renungan para Bapak Ibu Saudari lewat grup WA. Itu juga bisa saya khotbahkan karena itu juga bisa dikembangkan menjadi sebuah khotbah. Tapi saya teringat awal minggu ini dan minggu ini, ya jadi awal bulan ini saya menyampaikan sebuah pengajaran kepada tim gembala dan juga next leaders. Terus juga minggu ini kemarin hari Rabu, Kamis, Jumat saya juga ada gathering pengerja di Depok ya. Saya juga sampaikan pengajaran yang sama dan hari ini saya sampaikan kepada jemaat. Tetapi versinya berbeda pasti. Karena kalau dengan tim gembala dan next leaders juga pengajar di Depok, saya bicaranya keras. Saya bicaranya keras. Suka gak suka, ya telan deh gitu kan. Kenapa? Karena levelnya level pemimpin. Nah saya semalaman saya buat versi yang lebih ringan. Bapak Ibu Saudari mau yang versi keras atau yang lebih ringan? Yang keras lah. Kalau Kohadi mau keras, nanti Kohadi kurang saya Kohadi. Ya. Nah, tadi lagu di awal saya merasakan konfirmasi. Karena lagunya kan begini, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Pertanyaannya, benarkah kita sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Jangan kita PHP-in Tuhan. Tadi kita nyanyi dengan kata-kata yang begitu indah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tapi setelah nyanyi itu, ya minggu lalu saya bicara tentang doa, tentang pujian penyembahan, tentang merenungkan firman Tuhan, tentang berbuat kebaikan, tentang memberitakan Injil, enggak dilakukan. Seperti itu. Saya melihat sebuah YouTube ya, tayangan. Pendeta bercerita begini. Ya ini cerita ya, suatu ketika ada seorang gembala pendeta yang berkhotbah minggu itu khotbah A. Ya gembala ini setiap minggu berkhotbah di depan jemaatnya. Memang beberapa gereja dan cukup banyak gereja, ya kebanyakan gereja yang berkhotbah setiap minggu adalah gembalanya. Saya sudah ada di beberapa gereja, ya seperti gereja Keluarga Allah, kemudian juga GBI Bandung, kemudian juga Pak Stephen Tong dan lain-lain. Itu hampir setiap minggu itu yang khotbah gembalanya. Nah, terus pendetanya bilang, minggu kedua
Gembala yang khotbah lagi. Dengan khotbah A, khotbah yang sama. Minggu ketiga, minggu kedua itu jemaat, loh kan khotbahnya kemarin sudah tuh hari minggu lalu tuh. Nah, minggu ketiga pendeta itu khotbah lagi. Jemaatnya mulai kasak kusuk. Pak Gembala lupa tuh. Masa tiap minggu khotbahnya sama sih? Minggu keempat, Gembalanya khotbah lagi dengan khotbah yang sama. Semua jemaat mulai protes. Dan pengerja datang ke Pak Gembala mengingatkan, Pak, Bapak sudah 4 minggu ini loh Pak. Sebulan ini khotbah yang sama Pak. Jemaat ya sudah mulai kasak kusuk. Lalu minggu depannya, minggu pertama pendeta khotbah lagi. Lalu dia cerita. Dia ngomong begini, saya bukannya lupa. Memang saya sengaja khotbah yang sama setiap minggu selama sebulan kemarin. Saya tahu jemaat resah. Saya tahu jemaat mulai kasak kusuk. Pertanyaan saya, apakah khotbah yang saya khotbahkan kemarin sudah dilakukan? Semua jemaat tertunduk. Artinya apa? Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan, kita mungkin terbakar pada saat kita mendengarkan. Tapi setelah itu, rasanya apinya itu nggak sampai keluar gitu loh. Begitu keluar, habis padam apinya gitu. Nah, tadi lagu itu begitu dalam loh. Dan ku ingin mengenalmu. Kemudian lagu yang terakhir itu lebih meneguhkan lagi. Lagu yang terakhir apa? Saya agak-agak kurang cerdas dalam hal lagu nih. Apa lagunya tadi? Nah. Bunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Ini saya nyanyi lagu ini saya mau nangis. Pertanyaannya, benar gak sih hati kita seperti apa yang kita ucapkan barusan? Jangan kita hanya menyanyi sebagai sebuah lagu dan sebuah hafalan. Mungkin ya kita pernah lihat atau pernah sendiri mengalami ketika kita nyanyi lagu-lagu yang dikatakan lagu dunia, mungkin waktu karaoke, mungkin waktu lagi sendiri, kita bisa nangis gak? Suatu ketika saya nonton drama musikal di Taman Ismail Marzuki, itu Laskar Pelangi dan juga Sherina. Oh, Bapak nontonnya itu ya itu karena nemenin anak-anak. Dan saya suka karena ceritanya kehidupan sehari-hari. Saya dapat banyak pelajaran dari situ dan saya bisa bicara dengan anak saya. Minggu lalu saya cerita saya nonton Kung Fu Panda gitu kan. Tapi ada suatu pengajaran. Anak saya tanya, Pak, memang bisa Pak orang yang sudah mati kemudian kembali lagi ke dunia dan hidup? Karena ada adegan seperti itu. Itu dunia roh kembali. Bisa, saya bilang begitu. Bisa. Saya cerita, seperti Tuhan Yesus. Dia sudah ada di alam roh. Tapi dia kembali lagi dan dia hidup. Dan kita pun nanti seperti itu. Wah, saya cerita akhirnya. Anak saya, oh gitu ya. Nah, jadi dia dapat gambaran. Karena saya tahu firman Tuhan. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, ya akhirnya cerita, bisa karena Hercules juga begitu. Lah Hercules. Ada cerita dongeng dengan dongeng lagi gitu loh. Nah, hari ini saya akan khotbah dengan tema hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kita buka Amsal 29. Amsal 29 ayat 18 sampai ayat yang ke-27. Kita baca bergantian. Saya ayat 18, Bapak Ibu ayat 19 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bapak Ibu Saudara,
kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkan. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya. Didengarnya kutuk tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dirimu. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang yang jujur jalannya adalah kebencian bagi orang. Baik, saya akan fokus pada ayat 18. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dan saya mencari dari terjemahan-terjemahan lainnya, Alkitab versi lain. Yang pertama begini. Berkata dari firman Allah yang hidup, apabila tidak ada pengenalan akan Allah, maka orang akan menjadi liar dan menuju kebinasaan. Tetapi berbahagialah suatu bangsa yang mengenal dan memegang hukum-hukumnya. Hukum Allah maksudnya. Ada lagi, ketika tidak ada pernyataan jelas dan pernyataan tegas tentang kehendak dan standar Allah, umat Allah kehilangan keyakinan mereka, membuang pengekangan moral mereka, dan akhirnya musnah. Jadi wahyu di sini maksudnya kalau dalam bahasa Inggris kan disebutkan sebagai visi. Tapi saya lebih memilih terjemahan yang lebih mendekati kebenaran, yaitu pengenalan akan Allah. Atau penyataan akan Allah dan pernyataan akan Allah. Apa bedanya penyataan dan pernyataan? Kalau penyataan adalah Allah menyatakan dirinya kepada kita sehingga kita bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar. Kalau pernyataan adalah perkataan yang menunjukkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang harus dilakukan atau sesuatu yang jangan dilakukan. Dan itu bisa kita dapatkan ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Jadi ada dua loh. Yang pertama adalah pengenalan. Kita harus sungguh-sungguh mengenal kepada Allah, kepada pribadi Allah. Siapa Allah? Pertanyaannya, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini, menurut Bapak, Ibu, saudari, siapakah Allah? Seberapa jauh, seberapa dalam kita mengenal pribadi Allah? Kalau kita sudah benar-benar mengenal pribadi Allah, pasti hidup kita tidak akan sembarangan. Karena Amsal berkata, bila tidak ada pengenalan akan Allah, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada pengenalan akan Allah, maka orang akan menjadi liar dan menuju kebinasaan. Ketika tidak ada pernyataan jelas dan pernyataan tegas tentang kehendak dan standar Allah, umat Allah kehilangan keyakinan mereka dan membuang pengekangan, artinya membuang yang namanya pengendalian diri akan moral. Dan akhirnya mereka musnah. Jelas firman Tuhan ini ditulis oleh Salomo pada waktu dia memiliki hubungan yang intim dekat dengan Tuhan. Sebelum dia sempat jauh dari Tuhan. Sebelum dia sempat hatinya melenceng dari Tuhan. Oleh karena pengaruh dari istri-istrinya yang begitu banyak. 1.000. 700 istri dan 300 gundik. Suami-suami, satu istri aja sudah berpengaruh bagi kita ya. Apalagi 1.000 istri. Makanya satu aja cukup, bahkan lebih dari cukup. Satu aja gak habis-habis.
Satu aja. Waduh, saya mau ngomong gak enak nih, bikin repot. Satu aja, bikin susah. Tapi satu aja itu bisa menjadi pengaruh baik buat kita. Nah, Salomo yang penuh dengan hikmat, hidupnya ya pernah kepleset. Bersyukur Salomo bertobat. Kitab Pengkhotbah itu adalah kitab yang ditulis oleh Salomo pada masa tuanya. Dia menyadari kesalahan ketika dia muda. Maka Salomo mengatakan semuanya sia-sia. Pertanyaannya, seberapa hebat kita dibandingin Salomo? Apakah kita punya hikmat yang begitu luar biasa seperti Salomo? Salomo yang punya hikmat aja yang begitu luar biasa bisa kepleset. Bisa dia berpaling dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, maka hubungan yang tadinya begitu dekat, begitu intim, begitu nyata, putus. Karena mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan bukan hanya keluar dari Taman Eden. Sejak saat itu mereka menjadi manusia yang fana. Yang tidak bisa lagi melihat, merasakan, mendengar Allah dengan jelas seperti ketika mereka ada di Taman Eden. Karena dosa. Dan itu turun kepada kita. Sehingga kita tidak dengan mudah bisa mendengar, melihat, merasakan Allah. Kalaupun misalkan musik membuat kita merinding, jangan-jangan itu psikologi. Apalagi kalau drummernya tuh simbolnya, wah gitu kan. Terus kemudian keyboardnya dengan nada-nada yang aneh-aneh gitu kan. Wah melengking-lengking, wah membuat psikologi kita terpengaruh. Kenapa? Karena itu tadi saya cerita, ketika saya nonton drama musikal Laskar Pelangi dan drama musikal Sherina, saya merinding loh. Ketika orkestra yang dipimpin oleh siapa? Erwin Gutawa ya. Saya nggak mengenal Erwin Gutawa terlalu dalam sih. Bapaknya Gita Gutawa ya. Itu Erwin Gutawa, dia mimpin orkestra dengan lengkap semuanya. Saya melihat dan saya merinding loh. Hampir saya berdiri, saya pukul tangan dan saya katakan, puji Tuhan, haleluya gitu. Karena begitu indah musiknya. Jangan-jangan ketika kita mendengar musik di gereja, kita juga punya perasaan yang sama. Seperti itu. Merinding bukan karena kita merasakan hadirat Tuhan, tapi karena musiknya. Mestinya kalau kita merinding bukan hanya di gereja doang ketika dengar musik. Ketika di rumah setiap waktu kita mestinya merinding. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan. Waktu kita mau buat salah, mau buat dosa, kita merinding. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Nggak jadi buat salah. Giliran lewat jalan yang gelap, sepi, merinding gitu kan. Iya ada setan gitu kan. Hadirat setan sering kita rasakan. Tapi hadirat Tuhan nggak sering kita rasakan. Di Depok Pak Johanes dan Bu Rode tuh dulu, wah mereka tuh pendoa yang begitu luar biasa, punya penglihatan. Akhirnya ketika terima pengajaran, lalu mereka berkata begini, iya Pak, kami bertobat. Kenapa? Karena selama ini kami lebih sering lihat setan daripada sering lihat Tuhan gitu loh. Kan salah ya kan? Kenapa lebih sering lihat setan daripada lihat Tuhan gitu? Karena memang yang dicari itu, yang dikejar itu. Saya dulu juga gampang, mudah banget ngeliat setan. Ngeliat roh-roh itu. Tapi ketika saya bertobat, sempat memang masih bisa. Tapi saya berdoa, kalau itu bukan dari Tuhan, saya minta cabut. Dan sampai sekarang saya tidak begitu gampang ngeliat setan gitu loh. Nah,
Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan dengan Allah terputus. Dan sampai hari ini. Bahkan Allah pernah menurunkan air bah ketika zaman Nuh. Untuk apa? Untuk memusnahkan manusia. Kenapa? Karena manusia hidupnya nggak benar. Karena manusia hidupnya kacau, jahat, bejat. Tidak seperti yang Allah rancangkan pertama kali. Karena dosa. Maka Allah berpikir musnahkan semua manusia. Tapi Allah masih menyisakan 8 orang. Yang masih mau menyembah Tuhan. Yang hidupnya masih seperti apa yang ya Tuhan kehendaki. Dan dari itu kemudian ada keturunan-keturunan lain. Yang Allah inginkan supaya manusia-manusia yang kemudian ada itu, mereka adalah manusia-manusia yang mengenal dan menyembah Tuhan dengan benar. Tapi nyatanya apa? Tidak terjadi lagi. Lebih banyak manusia yang hidupnya kacau. Setelah peristiwa air bah, kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, Allah selalu berusaha untuk mengenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada manusia, dan memberikan pernyataan kepada manusia. Allah selalu ingin menyatakan dirinya pada manusia dan memberikan pernyataan kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia mengenal dia dengan benar dan manusia hidup seturut kehendak dan rencananya. Dimulai dari pengenalan akan Allah dulu yang benar. Kalau kita baca dalam Hosea 6, coba diklik deh. Semua pasti sudah familiar dengan ayat ini. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dalam terjemahan lainnya, firman Allah yang hidup, saya suka membaca dari berbagai versi. Kenapa? Karena bukan ada kesalahan, tapi ketidaktepatan dalam ahli bahasanya. Seperti itu. Saya punya buku literasi bahasa Yunani ke Indonesia, itu dari Profesor Hasan Sutanto, yang dia buat selama 7 tahun. Bayangin aja. Yang lebih mendekati kepada bahasa aslinya. Terjemahan lain mengatakan begini, aku tidak mengingini kurban-kurbanmu, aku mengingini kasihmu, aku tidak mengingini persembahan-persembahanmu, yang kuingini ialah agar kamu mengenal aku. Kenapa? Karena pada zaman Perjanjian Lama, manusia, waktu itu orang-orang Israel secara spesifik, mereka mengandalkan kurban. Untuk apa? Untuk menebus dosa, untuk menyucikan, mentahirkan, dan untuk dalam tanda kutip, supaya Allah mendengarkan doa mereka dan menjawab doa mereka. Mengabulkan segala permintaan mereka. Dengan apa? Dengan korban-korban. Seolah-olah mereka ingin menyogok Tuhan. Dengan korban. Puji Tuhan. Dalam masa perjanjian baru kita nggak perlu lagi korban. Coba bayangin kalau kita masih hidup dengan sistem kurban. Gak bisa beli tas, gak bisa beli sepatu, gak bisa beli handphone baru, gak bisa ganti mobil baru. Kenapa? Karena hampir setiap hari kita masih nyembelih kurban. 1 kambing harganya berapa? Belum lagi kalau lembu, tergantung berat kecilnya dosa. Datang kepada saya, mengaku dosa kamu apa? Begini ya sudah, kamu persembahkan kambing. Dosa saya, waduh kamu berat banget. Kamu mesti persembahkan sapi. Berapa ekor gitu kan. Aduh dosa kamu berat banget. Kamu mesti persembahkan gajah. Karena terlalu besar dosanya gitu loh. Coba bayangin gimana mau beli sepatu, mau beli HP baru, ganti mobil. Orang setiap hari atau setiap minggu minimal mesti bawa kurban ke sini. Itu lapangan samping itu penuh dengan darah tuh. Gak bisa pakai UMKM gitu loh. Tapi mungkin beberapa orang malah nyate ya kan.
Nah, dalam perjanjian baru, Allah lebih lagi mengenalkan dirinya. Dengan apa? Dengan dia turun ke dunia. Menjadi manusia. Melalui Yesus Kristus. Melalui pribadi Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya manusia dapat lebih mudah dalam tanda kutip. Lebih mudah mengenal dia. Karena zaman perjanjian lama dikatakan Allah itu Allah yang transcendent. Artinya apa? Sangat jauh. Nah kita nih orang Kristen. Aduh, bukan kita yang mendekat kepada Allah. Tapi Allah yang mendekat kepada kita. Bedanya kekristenan dengan agama-agama lain. Bukan kita yang mencari Allah. Bukan kita yang berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan berbagai cara. Karena agama-agama yang ada, bahkan juga kepercayaan-kepercayaan, animisme, dinamisme, semuanya itu mereka mencari cara untuk sampai kepada Tuhan mereka. Tetapi kita, Tuhan yang turun ke dunia, menjadi manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mudah mengenal Allah kita. Wah, jadi orang Kristen itu sangat beruntung deh. Setelah Yesus naik ke surga, Allah tetap menyertai kita. Dengan apa? Dengan pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Perjanjian lama, Allah transcendent. Jauh banget. Begitu, sulit untuk dijangkau. Perjanjian baru Allah datang pada manusia. Menjadi sama dengan kita. Supaya kita lebih mudah untuk mengenal Allah. Dan ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus turun. Roh Kudus dekat dengan kita. Kenapa? Ada dalam diri kita. Jadi Allah terus berusaha untuk supaya kita bisa mengenal Dia. Pertanyaannya bagaimana usaha kita untuk bisa mengenal Allah. Jangan sampai seperti lagu Dewa bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena Allah menghampiri kita. Allah memperkenalkan diri kepada kita. Tapi kita yang menjauh dari Allah. Kita yang tidak mau mengenal Allah. Kesimpulan khotbah saya. Wah, ada kesimpulan nih. Gak berlama-lama. Memang. Pengenalan akan Allah. Ya. Kita sudah sering mendengar. Tinggal sekarang kita mau melakukan atau tidak. Minggu lalu saya berkhotbah. Ayo berdoa setiap hari. Punya jam-jam khusus berdoa. Ayo memuji menyembah Tuhan. Bukan hanya lewat lagu. Tapi lewat kehidupan kita setiap hari. Ayo kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Konsisten. Jangan pernah putus. Itu apa? Itu usaha kita untuk kita bisa mengenal Allah. Jangan hanya dari kata orang saja kita mengenal Allah seperti Ayub. Tapi kita bisa mengenal Allah lewat apa? Kehidupan kita secara pribadi. Lewat doa kita, pujian penyembahan kita, dan lewat perenungan akan firman Tuhan setiap hari tidak pernah putus. Itu baru namanya kita memiliki hati. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenang. Tapi aku gak mau berdoa. Memuji, menyembah, apalagi baca firman Tuhan. Dari mana kita bisa mengenal Allah? Ya dari kata orang. Yang pertama, simpulannya, setiap dari kita harus memiliki pengenalan dan pemahaman yang benar tentang Allah dan firman-Nya. Melalui perenungan, ya pembacaan Alkitab, dan pengalaman hidup, keintiman, hubungan dengan Allah setiap hari. Dimulai dari pengenalan yang benar akan Allah, itu dulu yang kita cari, yang kita kejar, yang kita usahakan setiap hari.
melalui doa, melalui pujian penyembahan, melalui perenungan akan firman Tuhan. Karena disitulah Allah menyatakan dirinya dan memberikan pernyataan kepada kita. Dan itu mudah untuk dilakukan kok. Gak susah. Kita gak harus cari tempat jauh-jauh. Gak harus nyediain macem-macem. Meja kemudian ada barang-barang di atasnya gitu kan. Kalau gak bisa berlama-lama, Pak saya gak bisa berlama, ya sudah setengah jam dulu. Ya kita oke, kita tolong menawar deh 15 menit dulu ya. Lalu kemudian setiap hari kita lakukan. Kalau bisa 1 jam. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga? 1 jam saja. Yang kedua, ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Nah, ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah, disitulah Allah akan memberikan visinya kepada kita. Jadi visi, tujuan hidup kita, apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, selama kita di dunia ini, itu baru kita dapatkan ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Kalau kita belum memiliki pengenalan yang benar akan Allah, maka kita nggak akan dapat visi yang dari Allah. Mungkin kita punya visi, tapi kebanyakan itu visi dari diri sendiri. Ambisi, tujuan hidup kita, cita-cita kita dulu. Tidak ada yang salah. Tapi ingat, kita hidup untuk Allah. Bukan untuk diri kita. Boleh kita mengejar cita-cita kita. Bahkan ada patah mengatakan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Gak usah jauh-jauh lah, ke Glodok aja tuh. Tapi ingat, visi dimulai dari pengenalan yang benar akan Allah. Jadi setiap kita dalam hidup ini harus punya visi. Kita harus punya tujuan hidup kita. Kita harus punya tahu apa yang mau kita capai ke depan nanti. Dan itu dimulai dari pengenalan yang benar akan Allah. Kalau kita nggak punya visi, karena kita tidak mengenal Allah dengan benar, maka hidup kita akan liar, kacau, tanpa tujuan. Akhirnya nabrak sana, nabrak sini. Coba sana, coba sini. Gak sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena jalannya muter-muter. Seperti bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Kita berpikir kita sudah berjalan dalam tracknya Tuhan. Ternyata salah. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan visi dari Allah. Kenapa? Karena kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Kita tidak mendapatkan visi dari Allah, oleh karena kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Akhirnya kita berjalan dengan visi kita. Dan kelihatannya baik. Tapi ingat, minggu lalu saya katakan, serupa tapi tidak sama. Yang kedua, setelah visi pribadi, kita harus memiliki visi yang namanya visi korporat. Kenapa? Karena Tuhan merancang kita sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, itu tidak hidup sendirian. Jadi kita harus punya visi pribadi dan visi korporat. Apa itu Pak visi korporat? Visi korporat adalah visi bersama. Setelah pribadi, yang pertama ada keluarga. Makanya setiap keluarga harus punya visi. Dan visi itu dari siapa? Dari suami, dari bapak, dari laki-laki yang adalah pemimpin dalam keluarga. Dari mana dia dapat? Dia dapat dari Tuhan karena dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Makanya bapak-bapak di sini, laki-laki di sini memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Supaya kamu, kita semua sebagai laki-laki bisa memimpin keluarga kita dengan benar. Kalau enggak, kita akan memimpin keluarga kita semau sendiri. Liar, tanpa tujuan. Adanya jalan-jalan, makan-makan,
belanja-belanja, hedon, dan lain-lain. Ke gereja hanya rutinitas. Doa pribadi, cuma 5 kali doa pagi, bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, dan mau tidur. Itu cuma 1 menit, 1 menit, 1 menit, 5 menit. Pak, sehari saya berdoa 5 menit, Pak. Dan 5 kali gitu. Lalu kemudian tidak ada mesbah keluarga. Tidak ada hubungan yang baik dengan keluarga. Tidak ada nasihat, tidak ada perkataan-perkataan yang baik. Maka keluarga bisa kacau. Mau melihat, mau tahu bagaimana seorang laki-laki, bagaimana seorang pria, seorang suami, seorang bapak, dia baik atau tidak, lihat keluarganya. Banyak hamba Tuhan sukses dalam pelayanan, hebat dalam pelayanan, tapi keluarganya kacau. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Jangan-jangan hamba Tuhan itu salah. Dan pasti salah. Karena segala sesuatu dimulai dari keluarga. Bulan depan kita bicara tentang keluarga. Saya kesaksian sedikit tapi panjang ya. Kalau banyak, wah panjang banget, panjang banget kan. Jadi begini, ketika saya bertobat kelas 2 SMA, saya hidup fokus kepada sesuatu yang baru yang saya kenal, yaitu Allah dalam Kristus. Saya tinggalkan semua kehidupan saya yang lama, ya. Saya tinggalin berhala-berhala yang saya dulu puja-puji. Saya tinggalkan kegiatan saya dulu, sekalipun saya punya prestasi, jadi pesilat, jadi seorang taekwon atau seorang taekwondo, dengan cita-cita saya pengen menjadi tentara dan semuanya saya tinggalin. Nah, kemudian lulus SMA, saya sempat ikut ujian masuk perguruan tinggi. Waktu itu kakak rohani saya melihat ini sesuatu yang salah dulu. Kakak rohani bilang, kamu pilih apa? Saya pilih yang pertama ekonomi, yang kedua FISIP. Wah, itu mah UI doang saya pilih. Ekonomi dan FISIP itu adalah fakultas yang terfavorit. Jangan. Sorry. Saya pertama pilihnya hukum, FISIP dan hukum. Karena saya pikir saya mau jadi politikus, atau saya mau jadi pengacara. Cocok kan saya jadi pengacara kan, banyak omong. Ya kan? Nah, tapi kakak Ronisha bilang, jangan hukum. Kamu ngapain ambil hukum, nanti kamu jadi pengacara, kamu belain orang salah. Gitu katanya. Ya udah, karena saya seorang adik rohani yang baik, ya, tunduk kepada kakak rohani, ya udah saya milihnya pertama ekonomi, kedua FISIP. Alhasil saya nggak keterima dua-duanya. Nah, kemudian orang tua saya bilang begini, Bapak Ibu mau klien kamu, tapi kamu keluar dari gereja itu. Kamu pilih gereja atau pilih keluarga? Nah, waktu itu saya melihat kebenaran itu ada di gereja saya. Karena Bapak Ibu saya waktu itu masih Katolik. Dan ya nggak rohani gitu loh. Ya udah, saya pilih gereja. Dan saya diusir. Ya sudah, kalau kamu pilih gereja, kamu keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah. Dengan berbekal 2 helai baju. Ya kan, lebih sih. Saya keluar. 7 tahun saya meninggalkan keluarga. Nah waktu itu saya berpikir, mau jadi apa ya saya? Dan saya mulai berdoa kepada Tuhan. Dan waktu itu Tuhan menyatakan, memberikan pernyataan kepada saya. Dan menyatakan kepada saya. Saya ingat banget waktu itu Tuhan berkata apa? Suatu hari nanti, aku akan pakai kamu untuk melayani sepenuh waktu dan untuk menggembalakan. Itu waktu lulus SMA. Lalu kemudian saya tinggal menumpang di kos-kosannya kakak rohani yang kuliah di UI. Di situ saya baru tahu, teman saya bilang begini. Belum lama teman saya bilang begini. Bro,
Hadi, nama saya kan Hadi waktu SMA ya. Hadi, sebetulnya kalau lo milih hukum, lo masuk. Tahu dari mana lo? Emang lo gak ngeliat nilai lo? Enggak, gue cuma ngeliat, gue gak masuk. Ya sudah, kan dikasih pengumuman nilainya. Dan masuk atau tidak. Temen saya bilang, nilai lo itu, ya kan, gue lihat di fakultas hukum, teman-teman yang keterima, nilai lo masih 5, di atas 5 orang yang keterima. Artinya kalau saya pilih hukum waktu itu, tes hukum, saya masuk loh. Fakultas hukum UI. Dan sekarang saya jadi pengacara pasti. Gak tahu saya mau beli yang 01, 02, atau 03 deh gitu kan. Tergantung siapa yang bayar kan. Kan pengacara maju tak gentar membela yang bayar, ya kan. Seperti itu. Tapi hari ini saya bersinergi kerjasama dengan teman saya yang pengacara. Itu apa? Kalau dia nanganin masalah keluarga, apalagi perceraian, dia serahkan dulu ke saya nih kliennya nih. Kliennya harus mau ke saya untuk apa? Untuk mediasi. Nah saya dengan ibu yang apa? Ya mengkonseling. 3 kali pertemuan. Lumayan 1 kali pertemuan dibayar ya cukuplah gitu. Bahkan lebih kali dari PK khotbah. Nah, terus dalam masa itu akhirnya saya tinggal di rumah Bapak Ibu Gembala. Jadi apa? Jadi supir, belanja, masak, ngurusin binatang-binatangnya, ngurusin tanaman-tanamannya dan lain-lain. Antar jemput anaknya selama 3 tahun. Akhirnya saya punya kesempatan untuk bekerja. Masuk ke GBI Sungai Rodan. Kenapa? Karena waktu itu saya dibilang sama ibu gembala saya, kamu mau nggak masuk ke dalam ring 1 gereja ini? Syaratnya 1, kamu mesti putusin Wika katanya gitu. Lalu, ya nggak mau lah saya milih istri saya ya kan. Waktu itu masih pacar sih. Nah, saya dapat pacar di situ. Waktu saya baru jadian, saya bilang sama pacar saya waktu itu, yang sekarang jadi istri saya. Karena saya cuma sekali pacaran. Dan sekali menikah. Dan kalau nggak dengan ibu, ya saya nggak menikah. Itu tekad saya. Saya bilang sama ibu, saya punya visi dari Tuhan. Bahwa suatu hari nanti saya akan jadi full time dan saya akan mengembalakan. Gimana kamu? Siap? Dan ibu juga punya visi yang sama. Bahkan kita berandai-andai. Kita kalau nanti mengembalakan, kita di pinggir kota aja deh. Saya bilang nggak di pelosok, jangan. Ibu bilang jangan, kalau pelosok kejauhan dan ya masih susah ini itu. Kalau di pinggir kota kan dekat kota ya kan. Masih milih. Nah waktu kami ke Depok, kami pikir itu sudah final. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Dan hari ini Tuhan menggenapi visinya dalam hidup saya. Saya menjadi full time tahun 2013. Setelah saya sebelumnya 15 tahun bekerja. SMA, lulus SMA tahun 93 saya dapat visi itu. Saya sempat bekerja 15 tahun. Dan tahun 2017 saya mulai merintis menjadi gembala perintisan. Dan tahun 2021 saya ditabiskan menjadi gembala di tempat ini. Dan itu visi yang sudah Tuhan berikan kepada saya 30 tahun lalu. Dan sampai hari ini saya berjalan dalam visi Tuhan. Ketika saya bekerja, saya sudah sampai level yang cukup tinggi. Regional sales manager, setingkat lagi saya jadi direktur. Tapi ketika Tuhan panggil saya untuk jadi full time, lewat Pak Yos yang bicara kepada Pak Sugeng, saya dipanggil, ya sudah saya terima, saya tinggalin semuanya. Karena visi, karena saya dapat visi dari Tuhan. Karena sebelumnya saya sudah mengenal Tuhan saya dengan benar. Karena saya gak mikir macam-macam. Saya mikirnya begini, kalau dulu saya begitu taat dengan berhala-berhala saya, kenapa saya tidak begitu lebih taat lagi kepada Allah yang benar? Visi korporat saya di gereja ini saya beritahukan, pernah saya sampaikan. Yang pertama, visi korporat saya memimpin dan mengelola gereja sebagaimana mestinya. Sebagai organisme, yaitu persekutuan orang beriman dan organisasi. Karena gereja itu juga adalah organisasi. Dengan pengabdian dan profesional. Gak cuma pengabdian. Kalau pengabdian full timer kerja pagi sampai malam. Tapi gak mau ngapain. Kalau profesional,
Kerja, gak usah hitung-hitungan, tapi melakukannya dengan ya sungguh-sungguh. Dan saya mulai dengan apa? Dengan saya mau perbaiki yang namanya manajemen. Hal-hal teknis di gereja ini. Dan saya menemukan banyak kesalahan, banyak sesuatu yang tidak semestinya. Nah, saya mulai perbaiki. Memang saya lebih fokus 3 tahun kemarin dengan teknis. Tapi mulai tahun ini saya akan lebih fokus dengan SDM. Kenapa? Karena ada 2 yang harus saya perbaiki atau saya jalankan dengan benar, dengan baik. Secara teknis, manajemen, dan juga SDM. Mana yang lebih mudah dilakukan? Teknis dulu, karena teknis benda mati. Gak akan protes. Tapi kalau SDM, ini manusia, hidup. Ada 3 kesalahan masa lalu yang banyak terjadi di gereja-gereja. Termasuk gereja kita. Apa 3 kesalahan masa lalu? Yang pertama, fatherless. Tidak adanya pembapaan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya terjadi pembalikan peranan dalam hubungan suami dengan istri. Istri lebih dominan. Istri yang mengatur. Istri yang memimpin. Dan suami, iya-iya aja. Akhirnya ada istilah isti. Ikatan suami-suami takut istri. Tapi di sini enggak. Karena di sini kita kompi. Ya kan? Komunitas pria. Wah, dari namanya kompi ya kan. Berbau militer harusnya. Waduh. Jadi laki-laki yang tangguh. Dan perempuan komunita. Ya memang kedengaran lebih asik ya komunita. Seperti sosialita gitu kan. Karena kita nggak usah terlalu membebankan hal-hal yang berat kepada wanita. Pria yang lebih punya tanggung jawab lebih berat. Wanita tinggal menikmati. Tapi ya bekerja sama. Saling membantu, saling mengisi. Makanya wanita disebut penolong. Ketika pria tidak bisa melakukan, wanita yang menolong. Tapi pria harus maksimal. Yang kedua, disotoritas. Yang sering terjadi, kesalahan masa lalu, termasuk di kita. Apa Pak disotoritas? Tidak adanya otoritas yang jelas. Tongkat komando ini ada di siapa? Ada di pemimpin, ada di gembala, atau ada di jemaat? Tongkat komando harusnya ada di pemimpin. Tapi ingat, pemimpin gembala mendapatkan otoritas dari Tuhan. Pemimpin gembala, dia di bawah Tuhan. Dia bukan menyamai Tuhan, apalagi melebihi Tuhan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, dia putuskan, dia perkatakan, dia perbuat, itu harus seturut kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Yang ketiga, no openness. Apa itu Pak no openness? Tidak adanya keterbukaan. Banyak gereja-gereja termasuk gereja kita tidak terbuka. Dalam hal apa? Dalam hal banyak hal. Keuangan. Dan hal-hal lain. Akhirnya apa? Terjadi saling curiga. Saling menuduh. Saling menjatuhkan. Satu sama lain. Nah ini yang harus kita perbaiki. Ini yang harus kita luruskan. Kita benarkan. Yang ketiga, terakhir. Kesimpulannya. Setiap kita sebagai jemaat, sebagai orang Kristen, sebagai pemimpin, harus membekali diri dan terus upgrade supaya semakin memiliki kapasitas yang semakin besar. Sehingga kita menjadi pribadi yang berdampak bagi sesama. Menjadi terang dan garam serta saluran berkat. Dan juga organisasi, baik itu gereja, kantor, dan tempat usaha kita. Di mana kita ditempatkan dan yang kita pimpin, yang Tuhan percayakan, itu dapat bertumbuh dan berkembang baik secara kualitas dan kualitas. Dimulai dari pengenalan yang benar akan Allah. Kita akan punya visi yang dari Allah. Baik secara pribadi maupun secara korporat. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan visi Tuhan. Hidup kita jadi terarah. Enggak kacau. Enggak asal-asalan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Kalau sekarang, saya sebagai gembala, Tuhan sudah menggenapi visi pribadi saya sebagai gembala. Sebagai korporat, sedang saya jalankan visi itu. Yang pertama,
ya menjalankan mungkin gereja sebagaimana mestinya. Yang kedua, saya fokus pada pengajaran dan pemuridan. Yang ketiga, saya menjadikan gereja ini sebagai sahabat keluarga. Itu visi korporat saya. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama mendukung visi ini. Bapak Ibu punya visi apa dari Tuhan secara pribadi? Kalau memang Bapak Ibu punya visi dari Tuhan untuk jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik dan benar. Menjadi pengerja kantoran, jadilah pegawai kantor yang benar, baik dan benar. Jadi guru, jadi apapun, bahkan jadi full timer di gereja, jadilah pribadi yang baik dan benar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Oleh karena apa? Oleh karena kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Dan kita punya visi yang dari Tuhan. Dan kita menjalankannya on the track. Sesuai dengan pimpinan Tuhan, seturut kehendak dan rencana Tuhan. Maka itu akan menjadi sesuatu yang menjadi berkat. Baik buat kita pribadi, buat keluarga, buat organisasi kita, gereja, kantor, perusahaan, dimanapun kita ditempatkan. Dan akhirnya apa? Kita menjadi berkat terang dan galam bagi banyak orang. Makanya pesan saya yang terakhir adalah miliki pengenalan yang benar akan Allah. Dimulai dari doa, pujian penyembahan, dan juga pembacaan perenungan firman Tuhan setiap hari. Dan juga pengalaman dengan Tuhan. Maka hidup kita akan terarah. Hidup kita akan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga akhirnya kehendak rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Sampai kepada kita nanti masuk dalam kemuliaan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara.